Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallah wa iyyakum ala ta'atih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang barakah, di Masjid Al-Barakah, di hari yang barakah juga, di majelis yang barakah, majelis ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tadabbur surah Al-Kautsar. Sebelumnya kita sudah membahas atau mentadabburi surah Al-Kafirun. Kita lanjut sekarang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108, surat yang ke-108, surat yang paling pendek jumlah ayatnya karena hanya 3 ayat saja. Kita baca dulu surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ini surah terdiri 3 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Sebagian para ulama atau menurut jumhur ulama termasuk kategori Makkiyah. Dan Makkiyah itu artinya surah itu turun sebelum hijrah Nabi SAW. Suaranya agak ini ya, agak geber ya. Ada tim geber. Ini beda. Cek, bismillah. Ini bagus. Cek, ini ngahiu. Entong Pak. Baik, ini surah yang ke-14 atau ke-15 yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini sebagian para ulama menyebutnya sebagai madaniyah karena di dalam surat Al-Kautsar ini terdapat perintah untuk berkurban, wanhar. Sedangkan berkurban itu perintah yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah ke Madinah. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Kautsar ini madaniyah, bukan makkiyah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Kautsar ini terdapat perintah berkurban, kalimat wanhar, yaitu berkurbanlah. Dan syariat Idul Kurban itu ada di Makkah atau di Madinah? Perintah berkurban sebagian dimaksud adalah di Madinah. Tapi pendapat ini juga ditolak oleh pendapat yang kekeh mengatakan bahwa ini surah Makkiyah dengan asumsi, dengan alasan bahwa berkurban itu sudah dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan orang Arab bahkan sejak di Mekah, sejak Nabi SAW ada di Mekah. Meskipun pengorbanan mereka ya pengorbanan untuk berhala-berhala mereka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Kautsar ini disebut dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama dari surah ini.
Inna a'tainakal kautsar. Diambil daripada kata yang ada di ayat yang pertama di surah Al-Kautsar. Nanti kita akan lihat ma'ani Al-Kautsar atau makna daripada Al-Kautsar ini menurut para ulama beda-beda. Jadi nama Al-Kautsar ini diambil dari ayat yang pertama di surah ini, dan biasa begitu surah-surah diambil namanya itu biasanya dari awal surat atau ayat yang pertama di dalam surat. Ya, kata pertama di dalam surah Yasin berarti diambil dari ayat yang pertama Yasin. Surah Thaha, surah Qaf dan seterusnya di ayat yang pertama. Ada juga surat yang bahkan tidak ada kata diambil, disebut namanya bukan dari nama surah tersebut, seperti surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Nah, tetapi kebanyakan surah itu diambil dari ayat yang ada, kata yang ada dalam surah tersebut. Juga disebut sebagai An-Nahr. An-Nahr pakai ha, bukan pakai ha. Kalau pakai ha itu artinya sungai. Ini An-Nahr artinya adalah penyembelihan atau berkurban. Diambil dari ayat yang kedua. Ini penamaan daripada surah Al-Kautsar. Ini surah pendek, termasuk surah favorit kayaknya, ya. Banyak dibaca, termasuk pilihan paling awal gitu kan, grade paling tinggi, baru di bawahnya terikul gitu kan. Ya. Rada rajin dikit ya Al-Zalzalah gitu kan, terus apalagi Al-Qari'ah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ini ayat dan surah ini banyak dibaca oleh kita, maka penting kita faham kandungan di dalam surah ini, makna dalam surah ini. Kita masuk ke dalam asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab jamak dari kata sabab. Sabab artinya ya sebab. Ya. Sababun nuzul berarti sebab nuzul. Nuzul itu turunnya ayat, turunnya surah, turunnya wahyu. Sababun nuzul berarti sebab turunnya wahyu. Kenapa wahyu ini turun? Maka disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Anas ini adalah khadim Rasulullah, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi di usia Anas bin Malik 10 tahun. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza ibni, ini adalah anakku dan aku serahkan kepadamu untuk menjadi khadim, menjadi pembantumu. Silahkan pakai dia, silahkan gunakan dia, manfaatkan dia." Ya. Karena Ummu Sulaim tahu bahwa ketika mengabdi atau berkhidmat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah keberuntungan buat anaknya Anas bin Malik. Ini kebiasaan para ummahat terdahulu, mengenalkan anaknya kepada orang-orang soleh sehingga terkena kebaikan, keberkahan, ilmu, manfaat daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia tersebut. Dan Anas bin Malik contohnya bagaimana dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sejak saat kecil dan tumbuh menjadi seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak meriwayatkan hadis Nabi sedangkan dia banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk al-fuqara wal masakin haula Rasul, termasuk orang-orang fakir, miskin yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya, yang tinggalnya di pelataran Masjidil Nabawi, ya, di mana? Di Suffah, ya, Suffah, suatu tempat di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Mereka makan kalau Nabi makan, mereka tidak makan kalau Nabi tidak makan. Tapi keunggulan orang-orang fuqara ini, mereka karena banyak dekat dengan Nabi, ya, maka banyak mereka meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dari Anas bin Malik, nah berdasarkan hadis ini pula sebagian ulama tadi yang mengatakan dia adalah Madaniyah, bahwa ini surah Madani, surah yang turun setelah hijrah, beralasan karena asbabun nuzulnya disampaikan oleh Anas bin Malik, dan Anas bin Malik Ansari. Ansari artinya apa? Sahabat Ansar, Ahlul Madinah, yang dia berada di Madinah. Nah begitu. Ada juga yang mengatakan ini turun 2 kali, turun di Mekah sekali dan kemudian juga turun di Madinah. Wallahu a'lam. Yang pasti ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Anas bin Malik berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di sisi kami, sedang berkumpul-kumpul bersama para sahabat, dan saat itu Nabi dalam keadaan tidur, tapi tidurnya tidur ringan, tidak terlalu nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum. Kami pun bertanya, lima tatabassam, lima tadhak ya Rasul. Kenapa engkau tersenyum ya Rasul? Jadi tertawanya Rasul tersenyum, tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, baru saja turun kepadaku satu surah, dan lengkap suratnya itu diturunkan oleh Allah. Nabi membaca dari Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, inna, sesungguhnya, syani'aka, orang-orang yang membencimu, huwal abtar, dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini asbabun nuzul daripada surah Al-Kautsar. Jadi Nabi tiba-tiba dapat wahyu. Jadi sababun nuzul itu ya tidak mesti selalu ada sesuatu yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi sabab itu turun begitu saja dari Allah sebagai sebuah wahyu yang diberikan kepada Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat yang memang disebabkan oleh perilaku si fulan, perilaku si alan, atau perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Allah turunkan wahyu untuk menjawab pertanyaan. Misalnya orang Yahudi datang meminta menyampaikan pertanyaan, misalnya Nabi belum tahu, maka turun wahyu. Atau misalnya peristiwa Nabi dengan istri-istrinya, ya akhirnya Nabi turunkan wahyu. Atau peristiwa yang terjadi kepada atas tuduhan orang-orang munafik kepada Nabi, lalu Nabi diberikan wahyu oleh Allah, seperti kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, atau kisah-kisah yang lain, ya. Nah, ada juga yang begitu saja Allah turunkan wahyu tersebut. Termasuk di dalam hal ini adalah surah Al-Kautsar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Tadi kan Allah menurunkan wahyunya, inna a'tainakal kautsar. Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-Kautsar itu nahrun, adalah nahrun, pakai ha. Kalau tadi berkorban pakai apa? Ha. Kalau ini sungai, pakai apa? Ha. Dalam bahasa Arab beda huruf, beda makhraj, bisa beda arti. Nahrun menyembelih, berkorban. Nahrun sungai. Nah, ini yang Nabi bilang Al-Kautsar ini apa? Nahrun atau nahrun? Jangan jadi nahrun, nggak ada itu nahrun. Nahrun. Nahrun itu sungai. Nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi. Sungai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku. Yang sungai ini khairun kathir. Alaihi khairun kathir. Sungai ini memiliki kebaikan yang sangat banyak.
huwa haudun, dia adalah telaga, taridu alaihi ummati, yang akan didatangi oleh umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Satu fase kehidupan nanti di hari akhir. Aniyatuhu adadun nujum, kata Nabi SAW. Aniyah, ina, jamak dari kata ina, bejana, gelas-gelas. Aniyatuhu adadun nujum, jumlah daripada gelas-gelas ina itu adalah sejumlah nujum, yaitu bintang-bintang yang di langit. Masya Allah. Tetapi kemudian fayakhtalijul abdu minhum, ada sebagian umatku ketika mereka ngantri untuk meminum di telaga Al-Kautsar itu, tiba-tiba dihalau, fayaktaliju, dihalau, dan mereka tidak bisa mendatangi haud tersebut, mendatangi telaga ini. Kemudian Nabi mengatakan, fa'aqulu rabbi innahum min ummati, ya Allah, bukankah mereka itu juga adalah umatku? Kenapa dihalau? Kenapa dijauhkan? Kenapa dihalangi? Innahum min ummati, dia adalah umatku, mereka adalah umatku. Nah, maka apa jawab malaikat atau jawab Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Mereka membuat-buat sesuatu yang menyimpang, ya, yang keluar daripada ajaran dan sunnahmu ya Rasul. Nama mereka nama Muslim, pakaian mereka pakaian Muslim, slogan mereka slogan Islam, tetapi keislaman mereka adalah keislaman yang sudah menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang harus dijaga oleh kita. Jangan sampai naudzubillah kita masuk kategori umat yang nanti di akhirat, naudzubillah, ketika sudah yakin pede bakal mendapatkan, ya, telaga Al-Kautsar, meminum daripada haud Al-Kautsar yang kata Nabi manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, sekali minum la yadma ba'dahu abada, tidak akan pernah lagi merasa kehausan setelahnya. Tiba-tiba pas mau datang, fayakhtalijul abdu, dihalau daripada mendapatkan itu. Kenapa? Karena ternyata orang ini melakukan sesuatu yang menyimpang, yang menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW. Nah, maka pentingnya ilmu, pentingnya ittiba', pentingnya mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW tanpa menambah atau mengurangi apa yang dicontohkan oleh Rasul atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Inilah yang disampaikan oleh Imam Muslim berkaitan dengan hadis atau berkaitan dengan ayat yang turun kepada Nabi SAW. Kita masuk di ayat yang pertama, Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Kalimat inna artinya Allah, tapi bukan berarti inna ini menunjukkan jumlah yang banyak. Walaupun kami artinya, inna artinya kami, inna a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu. Dalam bahasa Arab terkadang kalimat nahnu dan juga antum tidak selalu menunjukkan jumlah yang banyak. Nahnu itu memang kami, ya. Antum itu kalian. Tapi tidak selalu antum untuk kalian banyak, juga nahnu tidak selalu untuk kami dalam jumlah lebih dari satu. Kata nahnu dan antum bisa juga dipakai untuk lita'dim, untuk penghormatan, pemuliaan. Seperti kita berkata kepada seseorang yang lebih tua, kita maka katakan antum, tidak anta, gitu. Tetapi itu bentuknya ta'zim, bukan menunjukkan bahwa jumlahnya banyak. Demikian juga dengan kalimat kami menunjukkan li ta'zim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan dan prakteknya, kalau menggunakan kalimat inna biasanya melibatkan peran daripada makhluknya, seperti para malaikatnya yang menjaganya dan seterusnya. Contoh, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan
adzikra yakni Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Prakteknya Allah menggerakkan, mengutus, memerintahkan para malaikat untuk menjaga Al-Qur'an, memerintahkan juga hamba-hamba Allah manusia untuk menjaga Al-Qur'an. Jadi kalimat inna itu maknanya satu li ta'zim, untuk pemuliaan, pengagungan, penghormatan. Yang kedua melibatkan makhluk dalam proses pelaksanaannya. Tapi ketika bicara ibadah, apa kata Allah? Innani anallah, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalimat innani, sesungguhnya aku, tidak innana. Innani anallah, anak lagi disebutkan, ditegaskan, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, dan tidak fa'budna, tapi fa'budni, beribadahlah, sembahlah aku. Jadi kalau urusan ibadah, konsepnya apa? Tauhid. Dalam kaitannya dengan ibadah, kalimat yang digunakan adalah kalimat ana, ya, untuk menunjukkan mutakallim wahdah, ya, menunjukkan yang berbicara ini wahdah, satu, gitu. Nah, adapun ayat yang lain menggunakan kata inna, nahnu dan seterusnya, itu bukan menunjukkan jumlah banyak, tapi menunjukkan li ta'zim, untuk pemuliaan, pengagungan, satu. Ya, yang kedua untuk menunjukkan apa? Bahwa dalam proses pelaksanaannya melibatkan makhluk. Adapun ibadah nggak bisa melibatkan makhluk. Dalam arti apa? Nggak bisa mengambil perantara, menjadikan makhluk atau hamba-hamba Allah yang soleh sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah. Ketika menjadikan orang-orang soleh itu sebagai wasilah, itu disebut dengan perbuatan syirik, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik. Mereka ketika menyembah berhala, mereka bilang apa? Mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka ini, patung-patung soleh ini, membuat kami lebih dekat kepada Allah. Jadi mereka itu ingin menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah taqarrub, dan itulah yang disebut dengan kesyirikan. Walaupun niat mereka baik, tetapi menyimpang daripada keinginan Allah, perintah Allah. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak mau dipersekutukan, siapa yang mempersekutukan aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ini kalimat inna. A'tainaka dari kata ata yu'ti, dari kata a'ta yu'ti, artinya apa? Memberi. Faman a'ta, ada jiwa sifat orang mukmin itu a'ta. Faman a'ta, faman apa? Faman a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang senantiasa a'ta. Dia ada orang mukmin itu yang akan dimudahkan urusannya oleh Allah adalah orang yang a'ta. Apa artinya a'ta? Suka memberi, selalu memberi. Jiwanya punya sifat atiyah. Ya, atiyah. Atiyah itu apa? Dermawan, suka memberi. Apa bahasa Sunda teh? Berehan gitu. Nah itu. Hampang non? Mana hampang lengan? Hampang lengan metarik teuing bahaya gitu kan. Hampang non? Pokoknya hampang lah gitu kan. Hampang saku kan. Ya, jadi a'ta, suka memberi. Nah, maka Allah mengatakan inna a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu. Ya, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar dari kata kasrah, artinya banyak, menggunakan wazan fau'al, menunjukkan kedahsyatan, sesuatu yang mubalaghah, yang lebih fau'al. Kautsar yang sangat banyak lagi. Jadi untuk menunjukkan adadun katsir, menunjukkan bilangan yang sangat banyak, atau menunjukkan maknanya untuk sesuatu yang sifatnya tinggi, bernilai tinggi. Ini makna kautsar. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak atau nikmat yang kedudukannya sangat tinggi. Jadi kaidah dalam tafsir begini hadirin. Dalam tafsir itu beda dengan masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih, ikhtilafnya, ya perbedaannya itu nggak bisa disatukan biasanya perbedaannya. Tapi kalau dalam tafsir itu perbedaannya menjadi perbedaan yang bisa disatukan menjadi makna yang berbilang sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada. Contoh barusan
makna kautsar itu jumlah yang banyak ataukah maknanya kedudukan yang tinggi. Dalam tafsir itu dua-duanya bisa dipakai. Maka al-kautsar maknanya apa? Allah telah memberikan kepada Nabi nikmat yang sangat banyak, juga kedudukan yang sangat tinggi, maqaman mahmudah. Nah, yang disebut dengan al-kautsar menurut para ulama diantaranya tadi dia adalah nikmatun katsir, nikmat yang sangat banyak, dan Nabi mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Nabi itu diberikan nikmat oleh Allah apa misalnya yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu hanya menjadi nabi bagi kaumnya saja. Adapun Nabi SAW diberikan apa? Diberikan umatnya itu untuk seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, menjadi rasul kafah. Orang Jawa bilang kabeh. Nah, kabeh itu dari kafah kayaknya. Kabeh, semuanya, semua manusia. Nabi diutus untuk seluruh manusia, Arabi wa Ajami, baik orang Arabnya maupun orang Ajam. Ajam itu orang apa? Orang asing. Orang asing, ya. Bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh kaum. Ini Nabi SAW. Nabi dijadikan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi SAW diberikan kelebihan apa? Bahwa bumi ini seluruhnya, tanah ini, bumi ini dimanapun dijadikan sebagai tempat salat, tempat sujud, dan tahura. Apa dia tahura? Tempat bersuci. Jadi bisa dipakai untuk bersuci. Dulu orang kalau mau ibadah harus di ma'bad. Ma'bad itu apa? Tempat ibadah. Kalau kita pergi ke gunung, Mas Pray suka ke gunung, atau pergi ke mana, ke hutan, ke mana, lalu datang waktu salat, maka hendaklah dia salat di mana dia mendengarkan waktu adzan itu turun. Jadi dia bisa salat dimanapun, ya. Bahkan di atas sungai bisa salat. Ada gelar sejadah di atas sungai, ada gitu. Iya, jadi dimanapun bisa jadikan tempat salat. Dan yang kedua, si tanahnya ini bisa dipakai untuk bersuci. Tidak ada air, bisa dipakai untuk bersuci. Namanya apa? Tayam. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi juga yang diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nanti semua manusia zaman Adam sampai zaman manusia yang terakhir berbondong-bondong satu persatu datang kepada para nabi, dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Ini ulul azmi semua. Tapi mereka mengatakan nafsi, nafsi, aku juga masih bingung dengan diriku sendiri, aku tidak bisa memberikan syafaat. Maka datanglah engkau kepada suruh datang kepada Adam, nyuruh datang kepada Nuh, Nuh nyuruh datang kepada Ibrahim, Ibrahim nyuruh datang kepada Musa, Musa nyuruh datang kepada Isa. Akhirnya ditunjukkan kepada siapa? Rasul Muhammad SAW. Akhirnya apa? Nabi SAW bersujud lama kepada Allah dan akhirnya ia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat dan seluruh umat. Masya Allah. Nah ini kautsar. Ini nikmat yang banyak yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi juga nusirtu birru'bi masirata syahrain. Aku ini, Nabi mengatakan, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang diberikan kepada hati musuh jarak 2 bulan perjalanan. Jadi kalau berjalan selama 2 bulan itu musuh sudah gentar duluan, gitu, sudah takut duluan. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nikmat yang banyak, nikmat yang sangat banyak. Termasuk umat yang paling banyak umat siapa? Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Rasul siapa? Siapa setelah Nabi Muhammad yang umatnya banyak? Halo, luar biasa tawadu semua memang jamaah al-barakah ini ya Allah. Nabi siapa? Ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ra'aitun nabiyya ma'ahu rajulun aw rajulan. Ra'aitun nabiyya ma'ahu rahat. Nabi pernah melihat ada nabi yang punya umat cuman 1. Tuh Pak, Masya Allah. Ada nabi yang followernya cuman 1. Jadi kalau antum IG followernya cuman 1, jangan sedih. Nabi aja ada yang followernya cuman 1 gitu ya. Ada nabi followernya cuma 2 orang. Ada nabi yang tanpa follower sama sekali. Ada nabi yang followernya banyak, ma'ahur rohat, dan aku kira itu adalah umatku. Kata malaikat, bukan ya Rasul. Itu bukan umatmu. Umat siapa ini? Umatnya
Umatnya siapa? Wallahu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Musa itu banyak juga umatnya. Walaupun umatnya model kayak begitulah Bani Israel, tapi termasuk jumlah umat yang banyak. Nah, tiba-tiba Nabi perlihatkan umat yang jauh lebih banyak lagi dari apa yang dimiliki oleh Musa. Lalu dikatakan siapa itu? Itulah umatmu ya Rasul. Wah, ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang paling banyak. Nah, ini diantara makna al-Kautsar, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasul. Makna al-Kautsar juga tadi adalah nahrun, sungai, sebagian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Juga makna Kautsar lebih fokus kepada keturunan Nabi, dzurriyyat Rasul. Ya, dzurriyyat bukan durriyat. Ya, dzurriyyat tak dzurriyyat. Kalau durriyat itu bisa lagi beda lagi artinya. Dzurriyyat Rasul, keturunan Rasul. Kenapa? Karena kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan abtar, dikatakan seorang yang terputus karena tidak punya anak laki-laki gitu. Karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal di waktu masih kecil. Siapa anak laki-laki Nabi? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 anak laki-laki Nabi. 4 anak perempuan Nabi siapa saja? Iya, betul, iya, betul ya. Masya Allah. Siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Siapa artis drakor? Ada. Ini beda pertanyaan. Maka ini anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi yang 7 ini ya, yang laki-laki meninggal semua di waktu masih kecil. Yang perempuan rata-rata semua meninggal sebelum Nabi. Hanya 1 yang tersisa ketika Nabi wafat, masih ada 1 anaknya Nabi, putrinya Nabi yang bernama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang masih hidup. Tapi dari Fatimah inilah nanti menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari situlah dzurriyyat Rasul sampai sekarang masih ada. Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih ada. Yang kemudian diberikan nama gelar Habib. Habib itu yang dicintai. Kalau perempuannya Syarifah gitu. Tapi terlepas dari Habib-habib yang muncul sekarang ya, yang jadi dukun itu bukan Habib itu. Enggak tahu turunannya turunan Rasul, turunan Abu Jahal kayaknya itu. Ya, karena nggak mungkin jadi dukun gitu. Ya, oke. 1 ayat dulu berarti ya. Mungkin nanti kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah ayat kedua ketiga. Taib hadirin Allah, lanjutkan lagi. Jadi yang disebut dengan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak dari yang tadi sudah disebutkan, nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan secara khusus tentang Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang disebut dengan Haud Al-Kautsar. Kemudian juga tadi adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sangat banyak. Dan kenapa itu dijadikan sebagai salah satu makna Al-Kautsar? Karena di ayat yang terakhir itu Kautsar ini dijadikan sebagai lawan dari kata abtar, di mana Nabi disebut sebagai abtar. Ya, Nabi diejek sebagai abtar. Nabi tidak punya anak laki-laki. Memang orang Arab itu kalau nggak punya anak laki-laki itu aib. Ya, kalau nggak punya anak laki-laki itu aib. Ya, makanya wa idza busyira ahaduhum bil untha iswaddat wajuhum. Yang ketika mereka diberitakan bahwa yang lahir itu adalah unta, perempuan, langsung memerah. Bahkan disebutnya menghitam, saking mungkin merah padam gitu wajahnya karena menahan malu. Kenapa harus perempuan yang lahir? Ya, jadi kalau nggak punya anak laki-laki itu aib. Mungkin nggak sedikit zaman sekarang juga orang merasa gimana gitu nggak punya anak laki-laki. Ya. Padahal, ya, makanya Nabi kenapa tidak punya anak laki sampai besar? Salah satunya untuk mengkanter pendapat bahwa anak perempuan itu rendah, anak perempuan itu tidak berharga. Ya. Maka anak perempuan, anak Nabi yang sampai besar masih hidup itu malah anak-anak perempuan. Nah, orang-orang mengatakan abtar. Maka kemudian Allah membantah bahwa bukan Nabi yang abtar. Karena bahkan kalau dari sisi keturunan, ya, meskipun lewat jalur Fatimah, ya, maka semua memang dijalurkan kepada laki-laki. Kita nih kalau nama bin
bapak kita. Kecuali Fatimah dinasabkannya kepada siapa? Kepada kecuali anaknya Fatimah. Ya, anaknya Fatimah, yakni cucunya Rasul SAW, dinisbatkannya kepada ibunya, lalu menyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kemudian hadirin mata Allah, ini a'tainaka, kami berikan kepadamu. Tentu khitabnya bukan hanya Nabi. Tentu yang dimaksud dengan nikmat yang banyak itu untuk kita, ya kembali kepada kita. Kepada Nabi, ya nikmat yang banyak Allah berikan kepada Nabi. Kalau kita baca untuk kita, berarti kita harus sadar bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Orang kenapa sering merasa kurang? Apa kata Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, kenapa orang kemudian menjadi ingkar, kemudian selalu merasa kurang? Kenapa? Tu'iddul masaib wa tansan ni'am. Karena mereka memiliki dua karakter buruk di sini. Apa itu? Tu'iddul masaib, suka menghitung-hitung musibah, wa tansan ni'am, dan melupakan nikmat. Jadi yang diingat-ingatnya adalah apa? Musibah. Tu'iddul masaib. Ya, setiap ngobrol ngeluh terus. Dengan siapapun ngobrolnya selalu mengeluh. Gak pernah ada rasa syukurnya. Padahal dia sehat aja itu udah nikmat. Lagi mengeluh tuh dia lagi sehat. Dia gak menikmati sehatnya tersebut. Ngeluh terus. Padahal jag-jag waringkas ngeluh. Padahal datang pakai motor ngeluh. Padahal anak, istri, keluarganya masih bisa makan, tapi ngeluh terus. Tu'iddul masaib, suka menghitung-hitung musibah, wa tansan ni'am, dan melupakan nikmat. Lupa bahwa dia sehat sampai sekarang, lupa bahwa dia punya tempat tinggal walaupun ngontrak, lupa bahwa dia punya kendaraan walaupun kendaraannya nggak bagus, yang penting bisa jalan, lupa kalau dia punya pakaian, lupa wa tansan ni'am. Bukan tidak punya nikmat, tapi melupakan nikmat. Ini bahaya. Ya, ketika dua sifat ini ada dalam diri kita, kita nggak akan pernah bisa merasa cukup. Kita akan selalu merasa kurang. Ya, ketika apa? Dua sifat ini ada. Nah, dua sifat ini disebut dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud. Nah, makna lakanud artinya itu, tu'iddul masaib. Ya. Jadi kalau postingan keluhan. Enggak di WA, enggak di Instagram, enggak di apa lagi, Facebook, Twitter, selalu mengadu. Ini termasuk tidak boleh. Enggak boleh kita mengeluhkan masalah itu. Menyebut-nyebut masalah itu sifat lakanud, kanud, sifat yang buruk. Ya, dan itulah yang akan membuat seseorang tidak pernah merasa cukup, selalu akan merasa kurang. Ya. Kenapa? Ketika seseorang banyak menghitung musibah dan melupakan nikmat, disitulah letak dia tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya kalau seseorang banyak menghitung nikmat yang Allah berikan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, hampir bahkan dia tidak akan jadi meminta lagi kepada Allah karena merasa malu sudah terlalu banyak yang Allah berikan. Makanya afdhalud du'a, apa kata Nabi? Afdhalud du'a, sebaik-baik dan seutama-utamanya doa, apa kata Nabi? Alhamdulillah, mengucapkan Alhamdulillah. Jadi sebelum kita doa meminta sesuatu kepada Allah, perbanyak dulu memuji Allah. Tapi bahkan ketika masuk ke situ banyak memuji Allah, bahkan kita akan lupa dengan keinginan kita sendiri, karena kita kemudian larut di dalam apa? Segudang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Aduh, izin kita. Ternyata sudah begitu banyak. Coba lihat diri kita sekarang. Bahkan bisa jadi banyak orang yang berharap seperti kita. Banyak orang yang memimpikan, aduh enak jika jadi didinya mah. Padahal kita sendiri bilang apa? Riweuh gitu kan. Ya. Riweuh, ruwet dan segala macam itu karena mindset kita yang tadi tu'iddul masaib wa tansan ni'am. Bahkan dilihat oleh orang saja kita begitu nikmat dengan punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya. Orang bahkan sekarang bingung punya rumah, bingung belum punya pasangan. Bingung nggak? Oh enggak ya, enggak bingung kalau itu. Ya. Tinggal mau aja kalau itu ya. Ya, yang belum. Ya. Nah, maka inilah yang harus kita ganti.
tu'iddun ni'am wa tansal masaib, menghitung-hitung, mensyukuri nikmat dan melupakan apa? musibah. Maka akan tenggelam kita dalam lautan syukur. Itu makna kalau khitabnya kepada kita, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Cara kita merawat nikmat tersebut Allah sebutkan di ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Dua jenis ibadah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Mada ya'ni ibadah badaniyah? Apa ibadah badaniyah? Ibadah badan, fisik. Fasolli, salat. Salat itu ibadah apa? Fisik. Ibadah itu ada ibadah badaniyah seperti salat. Kemudian apa lagi? Ibadah badan, salat. Terus apa lagi? Salat. Terus apa lagi? Haji. Kalau haji itu dua, ya, combine antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Nah, ada ibadah yang khusus maliyah seperti apa? Zakat. Itu ibadah maliyah. Nah, tapi di sini secara umum Allah membedakan antara fasholli li rabbika wanhar. Salat urusan ibadah badaniyah. Wanhar menyembelih ibadah maliyah. Salat ibadah mahdoh, hubungan kita dengan Allah. Wanhar menyembelih ada konteks korelasi hubungan kita dengan sesama makhluk. Karena disitulah kita berbagi. Karena di waktu Idul Adha itulah hari di mana tidak boleh ada yang lapar. Ya, orang-orang miskin tidak boleh ada yang lapar. Mereka menikmati nikmatnya daging. Nah, itu berbagi. Nah, ini bentuk menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga merawat nikmat itu dengan syukur. Maksiat menghilangkan nikmat. Sebagaimana kata pepatah dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Kalau engkau sedang berada dalam nikmat, maka rawatlah dengan syukur kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Jangan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu tuzilun ni'am, akan menghilangkan kenikmatan. Baik, mungkin ini saja dulu sampai fasol rabbika wanhar. Insyaallah karena waktu kita terbatas, semoga bermanfaat. Yang penting yang bisa kita ambil faidah daripada ayat ini adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita banyak bersyukur itu pun menarik. Menarik apa? Menarik nikmat Allah yang lain. Ya, kalau antum belajar hukum ketertarikan, ya, maka Al-Quran sebenarnya juga menggambarkan itu. La in syakartum la azidannakum. Itu kan hukum sebab akibat. Kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, aku yang akan langsung menambahkan. Jadi itu hukum kausalitas. Pasti. Itu Allah menggunakan huruf taukid lam. La azidannakum. Pasti aku akan tambahkan. Tambahkan apanya? Keberkahan, kecukupan di dalam nikmat tersebut. Syaratnya apa? Bersyukur. Tapi wala in kafartum inna adabi. Kalau kau kufur terus, misalnya gini, kita mikirnya buruk terus, persepsinya buruk terus, hatinya buruk terus, perbuatannya buruk terus, maka Allah menjanjikan inna adabi lasyadid, kau akan mendapatkan banyak siksaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka nanti di dunia juga begitu. Waliyadzubillah. Semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.